penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini, tepatnya di ruangan kelas 93. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Susunan acara sosialisasi modul 1.4 Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 di SMP Negeri 1 Cocok hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Susunan acara 1. Pembukaan 2. Sambutan Kepala SMP Negeri 1 Cocok 3. Pemaparan materi 4. Penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita mulai acara kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Cocok yang akan disampaikan oleh Ibu kepada Ibu Fatimah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang kelas 93 di SMP Negeri 1 Cocok dalam rangka sosialisasi modul 1.4 diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 oleh Pak Sakawi. Dan tak lupa kita selalu mengucapkan selawat beriring salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir nanti. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati, kemudian yang saya hormati siswa-siswi perwakilan SMP Negeri 1 Cocok yang berkesempatan hadir, yang sama saya. Selanjutnya juga yang saya hormati Bapak CGP dari SMP 1 Cocok Pak Sakawi, juga sebagai penyanyi materi atau sebagai penyanyi modul pada hari ini. Adapun sebagai pengantar, mengantar ini hanya sepatah dua patah kata, tidak boleh lebih kata, tapi tidak apa-apa. Ya. Saya sangat respon sekali masalah guru penggerak sesuai dengan motonya, bergerak, dan menggerakkan. Kadang-kadang kita selalu di hati ingin bergerak, sudah tergerak hati,
tapi belum berbuat, belum bergerak, belum melakukan. Jadi marilah melalui berkali dari salah satu guru penggerak kita nantinya timbul guru penggerak yang baru. Saya yakin dan percaya pemerintah mempunyai program guru penggerak ini sudah dicoba bahwa hasilnya memang oke. Karena segala itu yang akan dimasuki bisa berasal dari guru penggerak. Baik mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas, atau menjadi apalah yang profesinya masih berkaitan dengan pendidik, salah satunya adalah guru penggerak. Ya, sesuai dengan aturan PP pemerintah ya nomor 40 tahun 2021 itu untuk menjadi kepala sekolah di sampingnya satu latar belakang pendidikannya, lulus sertifikat pendidik, punya sertifikat pendidik, yang lebih diutamakan lagi adalah guru penggerak. Jadi boleh dari pangkat 3B. Kalau dulu syarat untuk mencalonkan jadi kepala sekolah itu pangkatnya 3C, sekarang turun menjadi 3B. Jadi yang 3B latar belakang ada guru penggerak, sudah sertifikasi, sudah berpeluang. Tapi tinggal penempatan dan rezeki saja ya. Kalau ada rezekinya insya Allah pasti akan sampai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha dulu untuk terus jadi P3K, barangkali prioritasnya nanti juga guru penggerak di samping punya sertifikat pendidik. Ya prioritas. Walaupun di SMP 1 Concong nanti mendata ada guru penggerak, tapi ada orang lain, ada guru P3K, tapi ada orang daerah lain yang memilih SMP Negeri 1 Concong yang punya sertif atau punya guru penggerak GP dia, sertifikatnya. Maka kita akan tersingkirkan. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita memang harus cepat sesuai dengan zaman. Kalau zaman saya dulu masih manual, semuanya serba dicatat, lengkap catatannya dari A sampai Z. Kalau sekarang kita memang harus menguasai IT. Ya, jadi berkali nanti disampaikan oleh Pak Sapawi seperti apa model menjadi guru penggerak. Kemudian saya berharap juga kepada Bapak Ibu, sudah saya berkoordinasi dengan CGP kita, bahwa yang ingin melihat seperti apa sebetulnya mengajar. Silahkan menghubungi Pak Sapawi yang tidak punya jam mengajar. Seperti apa sebetulnya mengajar yang diharapkan oleh pemerintah sekarang ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi hubungi beliau kapan bisa masuk. Beliau ini on time. Di kelas mana pun sudah siap tampil. Nah inilah barangkali yang akan merubah dunia pendidikan kita. Tidak saja harus tetap tempat, kita harus dinamis, kita bergerak. Ya Bapak Ibu ya, barangkali nanti juga akan disampaikan setelah ini visi dan misi. Mau di mana, mau kemana kita bawa sekolah kita ini haluannya. Jadi peserta didik di sini nanti silakan. Maunya kita visi sekolah kita ini seperti apa. Jadi bukan hanya saja segelintir orang yang maunya begini dan begitu, yuk kita sama-sama. Ya, maunya sekolah kita mustahilnya begini dan begitu. Ya, maunya gurunya begini dan begitu, silakan. Nanti Pak Sapawi beserta kita semua akan mencoba ya mampunya kita baru sampai di mana ya. Jadi yang bisanya kita sampai di mana barangkali bisa kita tuangkan dalam misi dan misi SMP Negeri 1 Concong. Kemudian juga untuk selanjutnya barangkali ada hal-hal lain yang disampaikan CGP. Saya yakin dan percaya ya program pemerintah melalui CGP dan PT nantinya itu adalah untuk saat ini adalah yang terbaik. Ya, tapi untuk beberapa tahun yang datang mungkin ada lagi program lainnya untuk memajukan dunia pendidikan kita. Pada hari ini saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai sepatah atau pengantar dari saya. Berkali dalam ucapan kata-kata ada yang tidak pada tempatnya karena saya bukan ahli bahasa. Biasanya kalau orang matematika hanya tambah G dia tetap singkat adat ya. Jadi
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemaparan materi budaya positif modul 1.4 untuk aksi nyata CGP Angkatan 7 oleh Bapak Sabawi SPDGR. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Mudah-mudahan masih semangat walaupun kita sudah menjadi siang ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Sri Desa Cikerjong, seterusnya Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir di acara diseminasi budaya positif calon guru bergerak angkatan 7. Terusnya yang kami banggakan juga anak-anak didik kami dari kelas 91, 92, dan 93 dipilih 2 orang perwakilan kelasnya. Terima kasih juga sudah hadir di kesempatan ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pertama ini saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung kegiatan ini dan juga memperhatikan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir untuk mendengarkan diseminasi budaya positif nanti serta para siswa yang hadir pada kesempatan ini. Pada hari ini kami berdiri di depan ini bukan untuk menggurui, tapi hanya memberikan transfer ilmu, artinya penyebaran ilmu yang didapat selama kami melaksanakan kegiatan CGP. Sekarang ini sudah mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Hari ini kami ingin mentransfer ilmu di diseminasi budaya positif yaitu pada modul 1.4. Judulnya adalah diseminasi budaya positif. Mungkin kami ingin bertanya dulu ya, apakah ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa itu diseminasi? Apakah pernah mendengar atau baru mendengar ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau ada yang tahu silakan untuk menjawab. Mungkin selama ini mungkin bahasanya sosialisasi. Ya, sekarang berubah nama menjadi diseminasi namanya. Ada yang bisa menjawab? Belum? Baik. Kalau belum, intinya diseminasi dulu sama dengan sosialisasi. Ya, artinya mentransfer ilmu terhadap suatu kelompok. Dari ilmu yang didapat tadi ditransfer terhadap suatu kelompok. Itu bisa dikatakan diseminasi. Kemudian ada budaya positif. Ada budaya, ada positif. Ini ada 2 kata. Kira-kira budaya itu apa? Anak-anak Bapak mungkin mau ada yang menjawab. Kira-kira budaya itu apa? Selama ini kita sudah mengenal namanya budaya, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Sekarang pertanyaan adalah budaya itu apa? Ada? Anak-anak? Iya, kebiasaan. Apa lagi? Ini budaya itulah kebiasaan. Ada lagi yang lain? Adat istiadat. Ya. Ada lagi? Cipta, rasa, dan karsa. Itu juga budaya. Ya, benar semuanya. Jadi budaya itu intinya adalah kebiasaan, nilai-nilai universal, ya, yang akan kita tanamkan nantinya. Kemudian positif. Kalau positif sudah tahu mungkin ya, positif. Anak-anak Bapak ada yang tahu positif itu apa? Positif.
hal-hal yang baik. Berarti kalau kita gabungkan budaya positif adalah kebiasaan atau nilai-nilai yang baik yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, itulah budaya positif sebenarnya secara umumnya saja itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, budaya positif itu apa saja? Di sini seperti yang terlihat ada yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa saja itu? Yang kedua nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada namanya budaya positif keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi atau yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Materi yang pertama ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan yang pertama di sini nanti kami akan menjelaskan yaitu makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan tentang makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah, yaitu dengan menggunakan kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh keluarga sekolah sehingga nanti akan tercipta yang namanya budaya positif. Sebenarnya ini ada permainan. Permainan ini dilakukan oleh 2 orang. Cuma ini mungkin untuk permainan ini tidak kita laksanakan. Kita lanjutkan saja dulu. Kita masuk ke miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser. Ini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu masalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan menurut Stephen R. Covey, di sini dikatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berikutnya tujuan disiplin positif. Yang pertama adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Makna kata disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berikutnya definisi merdeka menurut KHD. Ini bahasa Jawa ya. Mardika iku Jawaya Nora mung lepasing pamreh nging uga kuat kuasa aman diri priyangga
Merdeka bahasa Indonesianya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu yang dikatakan merdeka. Ya, jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini baru pembahasan materi saja baru ya untuk teorinya. Disiplin menurut Diane dosen. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Pertanyaan adalah, apa itu intrinsik? Ada yang bisa menjawab? Itu intrinsik. Yang satunya lagi ekstrinsik. Kalau in berarti di dalam. Kalau X berarti luar. Berarti motivasi yang dari dalam dan motivasi yang ada dari luar. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Diane Gosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita semester kajian kemarin sudah menerapkan ataupun memberikan penilaian di rapor menggunakan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sudah hafal 6 ya, bukan dimensi profil pelajar Pancasila ini. Untuk menghafalnya tentu dengan irama lagu itu supaya lebih mudah sebenarnya. Anak-anak Bapak ada yang bisa memperagakan lagu profil pelajar Pancasila untuk mudah mengingatnya? Ibu Linda mungkin bisa Ibu Linda? Ada yang hafal tanpa melihat di infobos? Ada nyanyiannya ya. Kira-kira seperti ini nyanyiannya. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bertalent kritis dan kreatif. Nah, jadi kalau kita dengan lagu maka kita hafal ya, untuk memudahkan menghafal sebenarnya. Berikutnya ada nilai kebajikan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu ada namanya toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ini ada cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan. Ini nanti ada hubungannya dengan pada saat kita akan membuat visi misi sekolah nanti. Dari nilai-nilai inilah nanti yang akan kita munculkan di visi prakarsa perubahan. Berikutnya di sini ada diskusi ataupun
kata sepakat harus berarti apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Nah, ini tentunya masing-masing kita tentu sudah punya nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Kira-kira apa saja nilai-nilai yang sudah ada, nilai kebajikan yang ada di sekolah kita? Kami minta dari Bapak Ibu guru, kira-kira apa saja nilai? Ya, sopan. Ya, berarti 5S. Cukup menyebutkannya 5S. Maka itulah termasuk nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Apalagi nilai kebajikan selain 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Apalagi nilai kebajikan yang ada di sekolah kita? Ya, patuh terhadap tata tertib juga salah satu nilai kebajikan. Ya. Nah, nanti nilai-nilai kebajikan itulah nanti yang akan perlu kita rubahkah ataukah kita tambah nanti di dalam penyusunan visi misi. Ini untuk hanya penjelasannya saja. Berikutnya materi kedua. Ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemarin pada modul 1.3 itu sudah ada juga berhubungan dengan 1.4. Ini ada restitusi. Itu kemarin pada saat aksi nyata melakukan aksi nyata tentang permasalahan siswa, ya, itu sudah kami lakukan kemarin. Kita lanjutkan dulu. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini hanya teori. Ini kita coba renungkan sebentar. Pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukannya? Pasti kita pernah, ya. Pernah kita berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Tapi mengapa Anda tetap melakukannya? Ada yang bisa menjawab? Karena tugas dan tanggung jawab. Oke. Ada lagi yang lain? Karena adanya tugas dan tanggung jawab sehingga kita tetap melakukan hal demikian, seperti itu ya. Oke. Ini ada contoh hukuman penghargaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ini contoh ya, bukan di ini Ibu Lopi, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat orang IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian mengapa kalau setuju? Kalau tidak, juga mengapa? Adakah mungkin Ibu
Nopi, guru matematika. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tadi terhadap IPA? Kalau tidak, berarti mengapa? Bisa Bu? Kira-kira? Ibu Mela mungkin? Kira-kira tepat tak tindakan Pak Seno tadi terhadap siswa? Kan tidak. Mengapa kalau tidak? Iya. Berarti mempermalukan anak di depan umum. Berarti itu merupakan hukuman. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sekarang pertanyaannya, tindakan Pak Seno tadi berupa hukuman atau konsekuensi? Dua pilihannya, hukumankah atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Oke, karena kita lihat nanti akan ketahuan gimana ya. Kita lihat. Hukuman itu ada konsekuensi, ada restitusi. Sekarang hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, terus berupa fisik dan psikis. Kira-kira bersifat terencana atau tiba-tiba tidak tadi itu? Ya, tiba-tiba. Bersifat satu arah juga, berupa psikis anak jadinya kena. Nah, berarti kita tidak boleh melakukan hukuman berarti. Nah, kita harus menerapkan yang namanya konsekuensi, yaitu sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Memang dia tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Kemudian guru memonitor murid. Ini konsekuensi. Berikutnya restitusi, ya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Elson konsep 96. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfred Watt, ini hukum penghargaan. Ini ada beberapa ahli. Berikutnya tujuan segitiga restitusi, yaitu guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid itu disiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Ini tujuan segitiga restitusi. Ini adalah langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Inilah skema pada saat nanti kita akan melakukan segitiga restitusi. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Fish Theory, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Lima posisi kontrol restitusi dia dosen. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer.
dari kelima ini di guru penggerak kami harus menerapkan di bagian manajer. Jadi nanti kita tidak boleh lagi berada di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, sebagai teman atau pemantau dan manajer. Jadi kita harus berada nanti di posisi manajer. Berikutnya keyakinan. Keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal dan bisa dibuat dalam bentuk positif. Jadi untuk peraturan sekolah itu harus diubah, namanya bukan peraturan lagi tapi berupa keyakinan. Hanya berganti nama, namun walaupun berganti nama, keyakinan itu merupakan nilai-nilai. Kalau peraturan itu lebih condong ke hukuman. Keyakinan itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan untuk keyakinan kami sudah menerapkan di 4 kelas, kelas 71, kemudian 91, 92, dan 93 sudah kami lakukan keyakinan kelas. Cuma mungkin belum siap lagi dilukis ya, atau digambar keyakinan di karton. Kemudian secara posternya sudah disiap, cuma belum ditempelkan mungkin untuk kelas 93 ya. Ini untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas. Prosedurnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Artinya guru atau wali kelas silakan berdiskusi atau bercurah pendapat kira-kira apa keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelasnya. Jadi seluruh siswa terlibat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Dan ini sudah kami lakukan di 4 kelas tersebut. Jadi kami menggunakan kertas warna, kemudian setiap siswa menuliskan keyakinan apa yang ingin ya diterapkan di kelasnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata jangan dan kata tidak dalam membuat keyakinan kelas. Usahakan kalimatnya harus positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Terus yang keenamnya, keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua siswa yang ada di kelas. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini tentang keyakinan kelas. Ini contoh kesempatan kelas 91. Ini dari kelas 91 Olivia. Jadi setiap siswa itu sudah ada di kertas itu menuliskan masing-masing satu. Jadi seluruhnya harus menuliskan. Jadi setelah dituliskan kemudian dibaca, kemudian nanti baru disepakati kira-kira keyakinan itu bisa dimasukkan atau tidak. Nah setelah itu barulah untuk 91 ini ada 6 keyakinan kelas mereka yang diterapkan di kelas. Yaitu yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus masuk ruang kelas tepat waktu. Memakai seragam lengkap dan berpakaian rapi. Berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Namun berdoa ini harus masing-masing untuk maju ke depan. Jadi anak bergilir, tidak ketua kelas saja yang memimpin, dan doanya harus diperdengarkan. Sebab selama ini doa dalam hati ternyata banyak yang tak berdoa. Boleh nanti guru PAI kalau ingin
survei, boleh ditanya doa banyak, doa selamat pun banyak tak hafal. Tahu saya doa selamat, doa sebelum belajar aja tak tahu dia. Al-Fatihah cuma dibacanya, Qul huwallah dibacanya, kata nyambung doa sebelum belajar itu. Nah ini yang jadi permasalahan. Makanya mungkin apa yang kita sampaikan itu tidak masuk ya karena doa yang dipasang salah. Nah, tapi mudah-mudahan yang 5 orang ini sudah bisa berdoa semuanya. Kemudian bersikap sopan kepada guru, teman, dan seluruh warga sekolah. Dari keyakinan kelas ini, yang melanggar itu kita hanya berikan peringatan. Kemudian apabila dia melanggar sampai 3 kali, baru kita panggil orang tuanya. Kita tidak memberikan berupa hukuman apa-apa, tapi kita memberikan peringatan, kemudian yang sifatnya mendidik seperti itu yang harus diterapkan. Ya kira-kira ini untuk budaya positif yang ingin kami sampaikan. Jadi intinya di budaya positif ini yaitu tentang masalah hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang berhubungan dengan keyakinan kelas. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya, tapi kami fokus di materi ini yang ingin kami terapkan di dalam kelas. Demikian materi yang kami sampaikan. Sebelum ditutup, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapannya ataupun bertanya tentang materi yang sudah kami sampaikan, disilakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada? Cukup? Karena kita masih ada lagi materi selanjutnya yang berhubungan dengan diskusi nanti antara guru-guru dengan PT dalam pembentukan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup, kami akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera semuanya. Di sini saya akan membacakan hasil keyakinan kelas dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Jasmine Alfinasem dari kelas 7. Yang pertama, piket tepat waktu. Yang kedua, ayo kita belajar sebaik mungkin. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, ada apa? Waalaikumsalam. Ya, oke, silakan duduk dulu, Rizky. Apa kabarnya hari ini, Rizky? Baik, alhamdulillah Pak. Rizky, tahu mengapa Bapak panggil Rizky di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas ya? Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan, Rizky? Masuk Pak, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Rizky, semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek Pak, belum sarapan pagi. Soalnya di rumah gak sempat sarapan karena takut terlambat. Akhirnya saat pelajaran Bapak, saya keluar untuk makan dan tidak masuk pelajaran Bapak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Belum Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanya. Nah, ternyata kamu sudah tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Yang pertama, saya minta maaf, saya tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, saya tidak akan lagi keluar kelas saat belajar Bapak. Yang ketiga, saya mengumpulkan tugas dari Pak Pawi dan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima SPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Concong. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada CGP Pak Sapawi, Angkatan 7 yaitu Bapak Sapawi SPD GR yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sehingga kami dapat memahami materi tentang budaya positif, di antaranya makna disiplin, kebutuhan dasar manusia, penerapan posisi kontrol manusia yaitu sebagai manajer, penerapan hukuman dan konsekuensi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan penerapan budaya positif 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Semoga budaya positif ini bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Concong ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaila SPD, Guru PJOK SMPN Negeri 1 Concong. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada CGP Angkatan 7 yaitu Bapak Sapawi SPD GR yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran yang didapatkan dalam diseminasi ini banyak sekali di antaranya. 1. Perubahan paradigma dari stimulasi respon menjadi teori kontrol. 2. Disiplin positif yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. 3. Penyelesaian masalah dengan proses restitusi, yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 4. Keyakinan kelas, suatu yang disepakati dan diyakini untuk mengarahkan nilai-nilai kebajikan universal yang dituju. Demikian tanggapan saya. Semoga kegiatan ini bisa kami terapkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rodanto, siswa dari kelas 93 SMPN Negeri 1 Concong. Setelah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi bersama Pak Sapawi, saya merasa lega dan senang karena masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal di lain waktu. Saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin bahwa menghargai diri dan orang lain sangatlah penting untuk kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.